warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang terdiri dari 1. Muhammad Zainur Rezikin, 2. Yusron Fatoni Amir, 3. Basofi Rahmat, 4. Elma Nuril Farhana. Kami di sini kelompok 10 ingin menjelaskan pengertian prota dan promas. Prota bisa disebut dengan program tahunan, dan promas bisa disebut dengan program semester. Merupakan administrasi pembelajaran yang menjadi dasar bagi susunan administrasi pembelajaran lainnya. Prota. 1. Prota adalah susunan alokasi waktu pembelajaran selama 1 tahun untuk mencapai standar kompetensi (SK) dan kompetensi dasar (KD). Yang diharapkan alokasi waktu sangat diperlukan agar seluruh SK dan KD bisa diterapkan dan diterima oleh para peserta didik. Bapak Ibu bisa menyusun prota setelah jumlah jam mengajar untuk mapel tertentu sudah diketahui. Dari banyaknya waktu yang diberikan, Bapak atau Ibu harus mengalokasikan waktu tersebut melalui prota dan biasanya dilakukan di awal tahun ajaran baru. Keberhasilan Bapak atau Ibu membuat prota akan berpengaruh pada administrasi pembelajaran yang lain, misalnya program semester, silabus, RPP, dan lain-lainnya. 2. Promas. Promas adalah bentuk penjabaran dari prota yang memuat gambar pembelajaran dan pencapaian yang ingin diraih selama 1 semester dengan adanya promes. Bapak atau Ibu akan lebih mudah dalam menuntaskan mata pelajaran yang Bapak atau Ibu ampuh. Adapun fungsi prota dan promas adalah sebagai berikut. 1. Fungsi prota yaitu mengorganisir pembelajaran agar bisa berjalan secara optimal. B. Dijadikan pedoman untuk menyusun promas. C. Dijadikan pedoman dalam menyusun kalender pendidikan, digunakan sebagai acuan untuk mengoptimalkan penggunaan waktu efektif pembelajaran yang tersedia. Sedangkan pengertian dari kalender akademik adalah istilah umum dalam dunia pendidikan yang merujuk kepada jadwal kegiatan tahun suatu lembaga pendidikan yang memuat semua hal terkait dengan proses belajar mengajar, penerimaan peserta didik, dan kelulusan. Kalender akademik ini disusun dalam suatu pola yang menggambarkan jangka waktu dan jenis kegiatan akademik. Pada umumnya, kalender akademik terbagi menjadi 3 bagian, yakni semester semester genap, dan semester khusus. Mungkin hanya itu dari kami. Mohon maaf apabila ada yang kurang baik dari penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya, Basofi Rahmat, NIM T 2019-1290. Kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah membuat kalender pendidikan. Di sini langkah yang pertama, yakni menulis judul pada kolom pertama. Di sini terdapat yang pertama, kalender pendidikan. Kolom kedua, nama sekolah. Di sini saya gunakan sekolah SMA Negeri 2 Jember. Kemudian kolom yang ketiga, tahun ajaran. Yang saya gunakan di sini tahun ajaran 2020-2021. Kemudian di sini saya menggunakan bulan Juli 2020, tanggal berwarna kuning. Keterangannya awal masuk sekolah semester 1, dan kemudian di sini tanggal berwarna merah
Keterangannya libur hari besar. Bisa lihat di sini. Kemudian tanggal berwarna biru. Keterangannya ujian tengah semester. Tanggal berwarna grey atau abu-abu. Keterangannya masuk semester 1. Dan di sini ada tanggal berwarna biru. Ada 2 tanggal berwarna biru. Di sini keterangannya libur semester. Dan ini pada bulan Desember 2020 libur semester 1. Sedangkan Juli 2021 ini libur semester 2. Kemudian tanggal berwarna orange ini yakni libur permulaan puasa. Dan kemudian yang terakhir tanggal berwarna hijau muda ini masuk semester 2. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kembali ke pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membagikan sebuah tips dan cara membuat program semester. Status pendidikan yang saya pakai yakni sekolah menengah atas, mata pelajaran PAI Pendidikan Agama Islam yakni Fikih, kelas 10 semester ganjil, tahun pelajaran 2020 sampai dengan 2021. Di sini saya menggunakan aplikasi Excel untuk membuat program semester. Kompetensi dasar, materi, dan alokasi ditentukan dengan pembuatan program tahunan, sedangkan bulan-bulannya yakni dibuat berdasarkan kalender akademik. Di sini saya membuat nomor dengan kode A, 6, dan 7 yakni digabungkan. Kompetensi dasar dan materi alokasi waktu sama. Juli, Agustus, September sebagai bulannya yakni diberi minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, keempat, dan kelima dengan cara menambahkan kolom dan menghapus kolom-kolom kotak-kotak kecil tersebut. Di sini saya memberi alokasi di sini yakni 9 JP. Lalu di kalender akademik minggu ke-5 di bulan Juli ada libur besar. Jadi minggu efektif berada di bulan Juli, minggu kedua, ketiga, dan keempat. Di sini kompetensi dasar yang kedua mengenai wudhu yakni alokasi waktu 9 JP jam pelajaran. Di sini Agustus minggu keempat berada dan ada kegiatan libur besar. Waktu efektif yang bisa digunakan untuk pelajaran yakni Agustus minggu pertama, minggu 2, dan minggu ketiga. Kompetensi dasar yang ketiga yakni tayamum. Alokasi waktu tersebut 9 jam pelajaran atau 9 JP. Di Agustus bulan akhir yakni berada pada alokasi waktu efektif. Jadi September minggu pertama dan minggu kedua sebagai
digunakan sebagai minggu efektif. September bulan ketiga, minggu ketiga digunakan untuk acara libur. Jadi tidak termasuk dengan waktu efektif. Saya membuatnya dengan cara aplikasi Excel dan menata dengan satu persatu hingga rapi. Di sini jumlah efektif yang berada pada semester ganjil yakni 60 jam pelajaran dan dibagi setiap pelajaran ada 6 jam pelajaran dan juga 9 jam pelajaran. Jumlah jam cadangan tidak ada pada semester ganjil tersebut dan jumlah total semester ganjil 60 jam pelajaran. Di sini saya juga membuat kompetensi dasar dan program semester pada semester genap. Pembuatannya sama, kita membuat kolom-kolom dan diberi judul kompetensi dasar, materi, alokasi waktu, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni sebagai tanggal-tanggal atau bulan-bulan yang akan dibuat sebagai minggu efektif. Yang pertama yakni kita membuat kolom 1, diberi nomor 1 dan diberikan kompetensi dasar yang sudah dibuat oleh program tahunan. Materi istinja, alokasi waktu ditulis 9 JP. Januari minggu pertama dan minggu keempat yakni hari libur besar. Jadi 9 JP di 9 JP pada Januari tertera pada minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu kelima. Merah berarti tanda libur dan orange berarti awal libur puasa. Sedangkan abu-abu tua yakni libur semester dan hijau ditandai dengan libur masuk awal semester. Jadi di sini kesimpulannya bahwa waktu efektif, jumlah jam efektif pada semester genap ada 42 JP, jumlah cadangan 3 JP, dan jumlah total semester genap yakni 45 JP. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusran Fatoni Amir, NIM T 2019-1253. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang program tahunan atau juga bisa disebut dengan prota. Nah, di sini program tahunan itu merupakan rencana umum pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu yang berisi rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun pembelajaran. Nah, jadi kalau kita simpulkan mengenai pengertian sebelumnya, mengenai pengertian tadi, yaitu merupakan program untuk menetapkan waktu-waktu, entah itu waktu efektif maupun waktu yang tidak efektif selama 1 tahun untuk melaksanakan proses belajar dan pembelajaran. Nah, di sini perlu kita ketahui bahwasannya di dalam prota atau program tahunan itu terdapat langkah-langkah perencanaan perancangan program tahunan. Nah, langkah yang pertama yaitu menelaah jumlah tema dan subtema pada suatu kelas. Nah, di sini tema dan subtema juga dapat disebut kompetensi dasar dan juga materi. Tema itu materi, sedangkan subtema itu kompetensi dasar. Terus keduanya sama-sama.
pengertiannya sama. Nah, dan yang kedua di sini dalam menyusun program tahunan itu terdapat komponen-komponen yang harus ada. Apa saja itu? Yaitu yang pertama yaitu identitas. Di sini identitas itu meliputi kelas, muatan pelajaran ataupun tahun pelajaran. Dan yang kedua yaitu format isian. Nah, di sini format isian meliputi tema, subtema, dan alokasi waktu. Nah, dan juga perlu ditekankan kembali bahwasannya di sini di dalam Prota itu terdapat semester ganjil dan semester genap. Jadi antara keduanya harus tertera di dalam Prota tersendiri atau program tahunan tersendiri. Nah, yang pertama di sini bagaimana cara kita menentukan KD atau kompetensi dasar dan materi. Nah, di sini saya kasih tip atau tata cara kita mendapatkan KD untuk dicantumkan di dalam program tahunan. Salah satu caranya yaitu semisalnya kita mendapat atau mengajar di salah satu kelas, kan tugas kami di sini mendapatkan tugas untuk membuat prosem Prota ataupun kalender akademik di kelas 10 SMA atau 1 SMA. Jadi kita tinggal cari saja KD atau kompetensi dasar dan materi, entah itu melalui internet atau langsung dari buku. Jadi gitu. Nah, selanjutnya di sini mengenai alokasi waktu. Mengenai alokasi waktu di sini terdapat waktu-waktu yang efektif dan tidak efektif gitu. Jadi, apa itu waktu efektif? Di sini waktu efektif merupakan waktu yang mana waktu tersebut itu memang difokuskan untuk belajar. Jadi begitu. Nah, sedangkan waktu tidak efektif itu merupakan waktu yang mana waktu tersebut itu dipersiapkan untuk sesuatu yang mendesak. Dalam artian seperti halnya hari libur ataupun ketika pas jam pelajaran, di situ ada sesuatu yang mendesak seperti halnya rapat guru ataupun sesuatu yang lainnya. Jadi sekilas penjelasan dari saya pribadi mengenai Prota atau program tahunan. Apabila ada kesalahan dalam penjelasan, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.